keributan di luar sana tentang sholat 5 waktu. Bahwa memang sholat 5 waktu itu tidak ada satu ayat Al-Quran pun mengatakan ada sholat 5 waktu. Subuh ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Disinilah indahnya kita temukan Al-Quran memberikan satu gambaran penjelasan dengan sangat utuh, bahkan terperinci waktu sholat di dalam Al-Quran. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, bukan hanya memerintahkan sebagai pembuktian iman, tapi menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat secara jelas dan ketetapannya. Di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-103 Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Perhatikan kalimatnya, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Perhatikan ujung ayatnya, Inna salata, sungguh salat itu, 'alal mu'minina, bagi setiap insan yang beriman, kitaban mawquta, telah ditetapkan dengan jelas ketentuan waktunya. Dalam bahasa bebasnya, orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui penjelasan-penjelasan waktu salat yang Allah terangkan, ditetapkan kepada mereka waktu-waktunya yang sangat jelas. Jadi bukan sekedar Allah meminta kepada kita untuk membuktikan keimanannya lewat sholat, tapi kata Allah, saya tegaskan, saya terangkan pula kepada kalian waktu-waktu kapan kalian menunaikan sholat itu. Satu, kita bertanya, bagaimana kemudian penetapannya ya Allah? Maka dijawab selanjutnya, ditetapkan dalam setiap pergantian antara waktu, PAW, dalam setiap hari. Tadi kata Allah, bagi orang beriman, kami tetapkan waktu-waktu menunaikan sholat. Kita tanya lagi, kapan waktunya ya Allah? Kata Allah, dalam setiap pergantian antara waktu dalam sehari, aku tetapkan waktunya. Baik, Allah berfirman di Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ketika engkau bertanya kapan waktu menunaikannya, kata Allah, aqimis salata, tunaikanlah salat yang dimaksudkan itu, ya, liduluki syamsi, mulai matahari tergelincir, mulai muncul siang, sudah mulai sedikit condong ke arah barat, berada di tengah-tengah, mulai condong sedikit, kata Nabi bayangannya dari tongkat itu, ya, mulai sama dengan tongkatnya dan mulai sedikit turun, ya, mulai sedikit bergeser. Maka muncul dulu ke syamsi itu, bahasa dekatnya kita kenal dengan istilah zuhur saat ini, ya, ila ghasaqil lail, terus membentang sampai dengan malam, wa qur'an al-fajr, sampai nanti tiba waktu fajar, ya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, dan di waktu fajar itu ada salat juga yang spesial yang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Allah menyaksikan semua salat yang lainnya, tapi berkumpul kemudian para malaikat di waktu fajar dengan spesial di dalamnya. Dari zuhur membentang sampai dengan ke waktu fajar. Kita akan lihat detailnya bagaimana itu, kapan diaturnya. Maka ditegaskan lagi Quran surah ke-11 ayat ke-114. Aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Hei, kata Allah, tunaikan salat yang dimaksudkan 5 waktu itu secara umumnya aku jelaskan di setiap pergantian antara waktu, di 2 ujung siang, dari subuh sampai dengan petang asar, wa zulafan minal lail, kemudian ketemu maghrib dengan isya'nya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kalau engkau kerjakan, kamu meloleh nilai kebaikan, mendapatkan pahala yang bisa menggugurkan kejelekan-kejelekanmu. Baik, masih umum ya Allah, ya, detailnya seperti apa? Maka turun lagi kemudian dijelaskan spesifik waktu pergantian antara waktu itu dalam sehari. Kalau tadi masih umum, ya,
zuhur berganti, siang berganti ke sore, sore berganti menjelang ke malam, ya, malamnya tiba, kemudian muncul fajar, masih umum disebutkannya, ya. Kemudian dijelaskan lagi secara spesifik waktunya, muncul Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat 17 sampai dengan 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Baik, betulnya kata Allah, fasubhanallahi, ayat 17-nya, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tasbih ini teman-teman sekalian, bertasbih, menyucikan, memuji Allah Subhanahu wa taala, akarnya dari kata subhah, dan subhah itu nama lain dari kata salah. Ya, makanya dari lisan Nabi mengatakan subhah itu salah, ya, subhah itu salat. Karena itulah perintah untuk menerima ibadah salat ketika Allah meminta Nabi, ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu menghadap kepada Allah, diperintahkan untuk menunaikan ibadah salat, maka perintahnya dimulai dengan kalimat subhan. Quran surah ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yes. Maka subhanalladzi hina tumsuna wa hina tusbihun, maka kata Allah, bertasbihlah engkau, tunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala hina tumsuna, ya, di waktu petang menjelang malam, muncul di sini, ya, petang menjelang malam, saat matahari mulai akan tenggelam, ya, matahari mulai tenggelam, yang di ayat lain disebutkan tenggelam ini disebut dengan maghrib, terbitnya di masyrik, tenggelam di maghrib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriqu wal maghrib, maka tumsun menyebutkan waktu maghrib. Masya Allah. Wahina tusbihun, subuh. Masya Allah. Di Quran surah ke-17 ayat 78 disebut dengan fajar, di sini dinamakan dengan subuh, maka dia punya dua nama, fajar dan subuh. Nah, di ayat 18-nya, kalau Anda teruskan, kita akan temukan kalimat wa asyiya wa hina tudhiran. Hei, asyiya itu waktu petang, belum dekat ke arah maghrib. Antara siang, teman-teman sekalian, menjelang kemudian pertengahannya, ya, antara siang kemudian pertengahannya, lalu kemudian masuk maghrib. Antara siang dengan maghrib ketemu masa, ketemu sore, itu asyiya namanya. Baik, itu asyiya, asar. Baik, ya, ditemukan di sini waktu asar. Ya, asar menunjuk kepada momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik karena hikmah tertentu. Di Quran surah 103, wal asr, demi momentum waktu yang aku berikan untuk beraktivitas, ya, karena pentingnya salat itu nanti disebut dengan momentumnya asar. Waktunya, kalau Anda tanya waktunya, disebut asyiya. Momentumnya yang penting, yang menjadikan kita harus memanfaatkan supaya menjadikan kegiatan sebagai ibadah, mendekat kepada Allah. Kalau tidak, rugi kita karena hilang sebagian waktu yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikannya sebagai ibadah. Karena itu surah 103 menunjukkan pesan penting supaya kita memanfaatkan waktu itu untuk ibadah, untuk menenun amal soleh supaya tidak rugi. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Waktunya untuk mengerjakan di waktu itu, waktu rentang sore antara siang dengan ke maghrib itu disebut asyiya namanya. Wa asyiya wa hina tudhiran, zuhur. Masya Allah. Zuhur tiba, maghrib, subuh, asar, zuhur. Satu lagi apa? Quran surah ke-24 ayat ke-58, ya. Kalau Anda terus baca ayatnya sampai ke ujungnya, Anda temukan kalimat min ba'di salatil isya thalathu aurat. Dan setelah engkau menunaikan salat isya itu, minta izin, ya, kepada ayah ibu, minta izin kepada ahli rumah, kalau ingin masuk ke kamar, ketok pintu dulu di 3 waktu yang paling utama. Kan? Waktu kemudian sebelum subuh, teman-teman sekalian, waktu kemudian dalam suasana siang setelah beraktivitas mungkin sedang ganti pakaian, dan juga waktu setelah menunaikan salat isya. Min ba'di salatil isya, isya disebutkan. Baik. Jadi 3 pergantian waktu ini, ya. PAW, pergantian antar waktu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 yang tadi saya maksudkan, 3 ayat ini, ayat 17, 18 surah 30, 1, 2, kemudian ayat 58 surah 24, mencakup 5 pergantian waktu dalam sehari untuk mengetes iman. Kan? Ya, sekaligus menunaikan ibadah salat itu. Kata Allah, aku jadikan PAW, pergantian antar waktu 5 kali dalam sehari. Subuh, cek iman masih ada atau tidak.
Sekali lagi, karena sholat membuktikan keimanan kita. Ada getaran nggak ketika disebutkan nama Allah? Imannya bergetar nggak? Ya kan? Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu bisa dicek imannya. Di antaranya jika disebutkan nama Allah, maka ada getaran dalam hatinya. Maka panggilan menunaikan ibadah sholat itu didahului dengan kata Allah. Bukankah kita dengar panggilannya dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Sampai kita temukan kalimat Hayya 'alas shalah, dibukanya dengan apa? Allah, Allahu Akbar. Ya, bukankah kalimat Allah itu adalah kalimat yang menunjukkan kepada Tuhan yang hak, yang kita katakan dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Anda beriman. Ya, iman kepada siapa? Yakin tanpa ragu kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang hak. Maka diuji kita, buktikan lewat komitmen dengan ibadah. Bagaimana caranya? Panggil dulu, ada nggak sinyal iman dalam dirinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, muncul. Bukankah subuh ada pengecekan iman ketika kita mendengar itu? Bukankah itu panggilan sholat untuk membuktikan komitmen keimanan kita? Kemudian ganti waktu ke siang. Masih terang nggak? Ya, kita beriman. Masih nyata nggak keimanan kita? Terang, nyata, bahasa Arabnya disebut dengan zuhur. Ya, wahina tubhirun. Ketika waktu zuhur pun dipanggil lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cek imannya masih ada apa enggak? Ya, ketika tiba waktu sore itu, asyiyah, jangan-jangan kita rugi nih. Karena ada orang subuhnya beriman, sorenya imannya nggak ada. Jangan-jangan waktu yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik. Memanfaatkan waktu dengan baik untuk kepentingan ibadah dan membuktikan iman disebut dengan asr namanya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Apa dampak dari iman? Wa amilis salihat. Apa amal soleh pertama setelah beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Makanya disebutkan asar untuk membuktikan komitmen kita dan menunjukkan konsekuensi dari pembuktian iman kita untuk menunaikan sholat. Sholatnya disebut sholat asar, waktunya disebut dengan asyiyah wa asyiyah. Quran surah kedua 4 tadi ya, atau Quran kita kembali ke surah 30 ayat 18 tadi ya, Quran surah ke-30 ayat 18 wa asyiyah wa hina tudhhiron. Sampai masuk kemudian ke fase menjelang malam, di sore terakhir saat matahari akan terbenam, maghrib. Bukankah dipanggil lagi dengan suara adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai masuk kemudian ke isya, min ba'di salatil isya. Bukankah ketika akan salat isya didahului dengan panggilan adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita dapatkan maghrib, subuh, asar, zuhur, isya. Kalau kita ingin urutkan dari subuhnya, boleh subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Konektivitas kita dengan Allah menjadi tersambung. Kalau Anda tanya berapa nomor online untuk menghubungkan kita dengan Allah, kita katakan 24434. 2-nya itu subuh, 4-nya zuhur, 4-nya asar, 3-nya maghrib, 4-nya isya. Buktikan dan ditemukan, buktikan dan ditemukan. Buktikan apakah ada waktu salat dalam Al-Quran? Ada dan ditemukan. Inilah jawaban ketika Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan kepada rekan-rekannya, koleganya, waktu-waktu salat itu telah nampak ada dalam Al-Quran, terbaca dengan jelas. Maka sahabatnya bertanya, Aina, bisa nggak ditunjukkan? Di mana itu? Maka beliau katakan seperti apa yang tadi telah saya sampaikan. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Tumsuna kata beliau maghrib, tusbihun subuh, wa asyiyah wa hina tudhhirun. Asyiyah menunjuk kepada waktu asar, tudhhirun menunjuk kepada waktu zuhur. Dan isya'nya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58 itu, min ba'di salatil isya thalathu awrat. Kita ketemukan di situ subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau Anda ingin detilkan lagi, kita temukan detilnya. Subuh ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Jadi kalau Anda bertanya, apakah waktu-waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya bukan hanya ada, tapi jelas, terang, dan sangat detil. Saking terang, jelas, dan detilnya, Allah meminta kita menjaga waktu-waktu sholat itu dengan komitmen menunaikan sholat yang dimaksudkan. Maka turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 238. Allah berfirman, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin.
Maka bila engkau telah mengetahui waktunya terang dan jelas, jaga, saling menjaga untuk mengingatkan waktu-waktu sholat itu, dan tunaikanlah sholat itu dengan keadaan yang paling khusyuk, terlebih sholat-sholat pertengahan.